Beginilah hasilnya. Saya juga penasaran dapat berapa sisir ini. Beginilah yang saya maksud pisang muli. Meski panen minggu kali ini hujan, saya tidak sedih. Justru saya lebih bahagia, Tuhan. Rencana minggu ini, panen yang ke-9 ini, saya ingin mengumpulkan seluruh hasil panen 2,5 hektar ini menjadi satu tempat. Di sini. Dan ini bukan lagi generasi ke-5, ke-8, ataupun ke-10, melainkan pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani milenial semuanya. Karena sudah masuk 3 minggu berikutnya, tidak terasa ya, waktunya seperti biasa 3 minggu sekali kita akan melakukan pemanenan buah pisang yang ada di kebun petani milenial. Terus ikuti kegiatan kami hari ini. Bagaimana hasil panen ke-9 kali ini? Apakah banyak atau justru menurun? Penasaran bagaimana hasilnya? Terus ikuti video kami sampai dengan selesai. Jangan lewati detik per detiknya, karena di setiap menitnya kami akan memberikan tips-tips atau membagikan hasil kebahagiaan kami selaku petani memanen buah pisang selama 3 minggu sekali. Karena itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung petani milenial dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan, kita memasang perlindungan terlebih dahulu untuk tangan kita agar tidak terluka ataupun terbentur benda-benda tajam, sekaligus melindungi kita dari yang namanya getah pisang. Oleh karena itu, karena sarung tangan sudah kita pasang, selanjutnya kita akan langsung go untuk pemanenan buah pisang. Jadi seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya, dari 2,5 hektar ini terdiri dari pisang Ambon, kemudian pisang jantan, kemudian pisang raja, dan pisang muli. Kalau di tempat kami itu pisang muli. Oleh karena itu, jadi dari 2,5 hektar ini mayoritas dominan itu dipenuhi oleh pohon, namanya pohon pisang jantan, ketua. Jadi kenapa pisang jantan? Karena menurut kami selaku petani yang ada di Lampung, pisang jantan ini cukup tangguh dari segala bentuk jenis virus. Karena itu ketahanannya jangan diragukan. Lain dengan halnya pisang kepok, pisang Ambon, pisang dan jenis pisang yang lainnya lah. Itu cukup riskan, rentan terkena yang namanya virus, khususnya jamur fusarium. Lalu kalian bertanya, apakah pisang jantan ini ada yang terserang jamur fusarium? Tentu ada. Di video sebelumnya saya pernah menunjukkan ada dengan luas 2,5 hektar ini ada satu pohon jantan yang terserang virus fusarium. Cara menanggulanginya ya cukup sederhana. Pohon tersebut jangan kita sentuh menggunakan alat kerja apapun, jangan kita otak-atik. Dan kalau saya pribadi, saya memberi tanda terhadap pohon pisang tersebut agar ketika pekerja kita melakukan pemanenan itu tidak tersentuh atau tertebang oleh pekerja kita. Oleh karena itu, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kita lanjut untuk melakukan pemanenan pisang jantan yang ada di kebun petani milenial. Oke ketua, jadi pohon pertama yang akan kita tebang yaitu jenis pisang jantan. Tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kita persiapan melakukan penebangan. Jadi di sini ada 2 pohon pisang jantan, yang satu belum tua, kurang lebih 2 minggu lagi baru siap panen. Bisa sama-sama kita lihat. Dia untuk ukurannya boleh cukup besar, namun tingkat ketuanya belum mencapai maksimal. Beda halnya dengan pisang jantan yang satu ini. Pisang jantan yang satu ini cukup besar dan tingkat ketuanya sudah maksimal. Oleh karena itu, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kita melakukan penebangan untuk pisang jantan yang satu ini. Oke?
Oke ketua, inilah pisang jantan yang telah kita lakukan penebangan. Jadi beginilah hasilnya. Saya juga penasaran dapat berapa sisir ini. Ini tidak kita hitung ya karena ini kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sisir, ini kita tidak hitung. Kalau ini kita hitung masuk 12 sisir dia. Ini tanaman keberapa? Lihat dulu bonggolnya. Dari sini bonggolnya ketua. Dari sini bonggolnya, bonggol pertama, kedua, ketiga, keempat ini udah. Kurang lebih ini masuk bonggol ke-10 atau ke-11. Tapi buahnya bisa sama-sama kita buktikan hasil perawatan kebun petani milenial. Tentu kalian juga bisa sama halnya melakukan cara serupa. Untuk cara-cara perawatan kami juga sudah berikan bocorannya di rahasia perawatan pohon pisang agar berbuah lebih besar dan tentu lebih berbobot. Cukup maksimal. Ini kalau kita pertahankan 1 minggu lagi, bisa besar sekali ini ketua. Oleh karena itu, karena proses penyerentakan 3 minggu sekali, jadi ini sudah cukup untuk kategori pisang yang sudah tua. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan juga penebangan pisang muli. Kalau di sini namanya pisang muli ketua. Jadi di tempat kalian pisang apa itu? Nanti kita akan langsung panen juga itu. Kita selesaikan dulu proses penebangan ini. Oke. Wow, berat banget. Jadi untuk proses pemanenannya saya hanya mengambil sampel beberapa aja ya ketua ya. Nanti akan dilanjutkan oleh pekerja kita. Dan untuk membuat konten kali ini kita membuat sampel beberapa pohon saja. Oke, dan tentunya yang sama-sama kita penasaran adalah hasil akhirnya. Oleh karena itu jangan sampai kelewatan bagaimana hasil pemanenan kali ini. Nah, ini kita akan buang pelepah ini di sekitaran pohon pisang kita. Bakal daun pisang ini akan menjadi pupuk organik untuk tanaman pisang itu sendiri. Bukan hanya daunnya, melainkan batang pun sama. Kita akan tebang menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kita letakkan di bawah pohon pisang agar kemudian hari menjadi pupuk organik bagi tanaman pisang itu sendiri. Oke, beginilah bentukannya. Selanjutnya kita akan melakukan penebangan pohonnya. Jadi kalau penebangan ini capeknya bukan main ketua. Bukan perihal penebangannya, karena proses langsir atau pengujalan dari tempat penebangan ke pengumpulan itu cukup jauh. Ditambah lagi bobot pisangnya bukan main-main. Oleh karena itu cara yang petani milenial lakukan dengan mempekerjakan orang lain. Anehnya, kena tanaman ini juga. Semoga baik-baik saja lah. Kita melakukan dengan pemanenan dengan genter agar pohon lain yang tidak terkena malah. Oke deh, lupakan, kita lanjut. Tadi sampai mana saya cerita? Sampai mana ketua? Oke. Aduh. Jadi beginilah ketua. Kalau sudah kita tebang dahan atau pohon dari pisang itu, jangan kita kayak tebangan maling. Tebang sekali dua, kemudian ambil pisangnya terus ditinggalin. Padahal dari batang dan daun ini bisa menjadi kompos gratis, kompos organik untuk tanaman pisang itu sendiri. Jadi beginilah ketua bentukannya. Kalau di tempat kami ini namanya pisang muli. Bisa sama-sama dilihat ada bekas pisang yang dimakan oleh burung. Karena itu artinya
pisang ini sudah tidak lagi aman, karena pasti berikutnya akan burung itu sudah mengetahui tempat makanan akan kembali lagi. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama langsung saja kita panen ketua. Karena pisangnya cukup aman, tidak mengganggu tanaman yang lain, jadi langsung kita babat saja. Loh, cocok. Oke ketua, jadi beginilah hasilnya. Meski sedikit ada insiden, tapi insya Allah pisangnya aman lah, nggak jatuh, nggak patah-patah, karena jatuhnya pendek. Beginilah yang saya maksud pisang muli atau pisang perempuan. Di tempat kalian apa ketua namanya ini? Bisa tulis di kolom komentar. Jadi kalau pisang ini juga kita hitungannya sama dengan pisang rames, karena samain kiloan. Ini terbilang seperti harga pisang jantan kalau di sini. Kalau untuk MBG pasti mencari pisang selain Ambon, mereka mencari pisang ini sebagai bekal buah-buahan untuk MBG. Oke. Pisang seperti inilah. Kalau di sisir ya, kalau sisir itu ini, kalau ini tidak kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ketua. 13 sisir ini tidak kita hitung. Cukuplah 13 sisir. Kalau di sini biasa harga 2.500 per sisirnya. Sini bisa kita kalikan saja 2.500 kali 13 untuk satu tandan ini. Jadi bagaimana tidak dimakan burung, karena ini makan burung, karena dia udah matang duluan. Kalau kita berbeda sendiri pasti disir disir sama burung, kita menjadi kuning di antara warna hijau. Oke, lanjut ketua. Meski panen minggu kali ini hujan, saya tidak sedih. Justru saya lebih bahagia, Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena apa? Karena kita tentunya tidak lagi untuk menyiram tanaman kakao, pala dan lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujannya. Alhamdulillah, penampungan langsung kita isi semua, botol-botol langsung kita isi, dirigen kita isi. Saya tidak ingin melewati kesempatan ini dengan menampung air pemberian dari Tuhan langsung. Jadi saya sulit untuk mengungkapkan kata-kata, karena saya sangat bahagia sekali. Sekian lama, hampir 2 bulan full kita di kebun ini tidak turun hujan, akhirnya turun hujan kembali. Tidak apa, kita tunda terlebih dahulu pemanenan pisang kita, bisa kita lanjutkan lagi di esok harinya. Bahkan esok hari kalau hujan lagi tidak apa-apa, kita lanjutkan lagi ke esok harinya lagi. Inilah hasil panen kita ketua. Yang lainnya masih kita kumpulkan di beberapa titik. Rencana minggu ini, panen yang ke-9 ini, saya ingin mengumpulkan seluruh hasil panen 2,5 hektar ini menjadi satu tempat di sini. Oke, bagaimana keseruannya? Jangan lupa tonton video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa lagi dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Salam petani milenial. Oke ketua, kita lanjut. Karena kemarin kita belum selesai melakukan pemanenan dikarenakan hujan. Jadi hari ini yaitu tidak lain, kita akan melanjutkan pemanenan pisang yang ke-9. Panen yang ke-9 ya maksudnya.
Jadi sebelum saya mulai proses melanjutkan pemanenan, pagi tadi saya sudah menghidupkan kurang lebih 6 titik pengasapan untuk pohon pala kita. Tidak ada bosan-bosannya dan harus begitu. Kita harus melakukan secara rutin untuk melakukan pengasapan jika ingin buah pala kita lebat, karena pengasapan kan menjaga dan menguatkan bunga-bunga pala itu agar bertahan sampai dengan menjadi buah pala. Oleh karena itu, setelah selesai melakukan pengasapan, kita mau lanjut kembali untuk melakukan pemanenan. Alhamdulillah, karena kemarin udah karena udah diberi Tuhan hujan, jadi tanaman kembali segar, seperti ada kehidupan kembali lah. Oke, kita lanjut. Ini sepertinya udah tua. Rombongan sini belum ya ketua, baru sampai setengah kebun lah ya. Setengah kebun kemarin baru sampai sini lah batasnya. Kita melakukan pemanenan ini sepertinya sudah tua. Nah, bisa dilihat ya. Bagaimana pisang kita? Jos-jos bukan? Oke, bukan hanya itu nih. Bisa lihat tuh. Silau. Bisa lihat lah. Bisanya ada yang lebih besar lagi. Ini kurang lebih kalau tidak 12-13 sisiran. Satu tundunnya ini panjang sekali ketua ini. Kurang lebih panjangnya 1,5 meter lah, tapi belum tua ini. Minggu depan panen berikutnya mungkin kita akan tunjukkan untuk pemanenan ini. Seperti biasa anaknya cuma satu tua. Ini kalau tidak salah sudah ini yang pertama, kedua, ini yang kedua, ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini anakan keempat. Biasa kita kita hilangkan anak-anaknya. Oke. Seandainya sudah tua ini ya, pasti akan saya langsung tunjukkan dengan sahabat petani sekalian. Betul, kurang lebih 12-13 sisiran gitu. Ini mungkin di minggu depan juga sama halnya. Oke, kita akan melanjutkan pemanenan ketua. Jadi inilah, mulai dari pohon ini dulu. Kalau ini tidak banyak ketua. Ini paling berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini 9 sisir lah. Pisangnya tidak apa-apa lah. Ini sebetulnya seminggu lagi, tapi kalau kita buat jadi 3 minggu dia sudah matang di pohon ini ketua. Sudah bulat-bulat noh. Nah, kalau ini langsung kita pangkas anakan pisang bungsunya, langsung kita hilangkan tuh. Jadi ada beberapa juga sih yang kita langsung kita bersihkan di atas anakannya, biar ketika pemanen kita tidak lagi mengurangi. Dan kelebihannya buah yang di atas itu lebih bulat-bulat besar kalau sampai tua maksimal. Oke, kita lanjut. Jadi percaya tidak ketua? Jadi pisang ini sudah lagi bukan generasi ketiga atau ke-8, bukan, melainkan pisang yang dengan ukuran sangat besar ini, kurang lebih ada kalau tidak 10-11 sisiran ini, bukan lagi generasi ke-5, ke-8 ataupun ke-10, melainkan pisang ini sudah masuk generasi ke-11 ketua. Bisa dilihat, bonggol pertama kali ditanam saja itu sudah lapuk menjadi tanah. 1 ketua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih, 8, kemudian di sini 9, 10, ke-11. Ini ke-11 ketua. Yang ke-12 pun bisa sama-sama dilihat, tapi memang kita melakukan perawatan ya. Yang ke-12 pun lihat batangnya masih jos, masih besar. Ini hasilnya. Dan rata-rata memang tanaman jantan di kebun saya itu sudah masuk ke generasi kurang lebih ke 9 ada, ke 11 saja. Kenapa tidak sama? Karena
ada juga yang masuk generasi ke-8 kita sudah tidak lagi produktif, kita ganti dengan tanaman baru. Artinya begitu terus sistemnya terus berputar seperti itu, artinya jadi hasil pisangnya pun beragam, karena ada juga yang generasi ketiga, ada juga yang sudah masuk generasi ke-11. Karena itu saat pisang itu sudah tak lagi produktif, pertumbuhannya sudah tidak lagi maksimal hasil buahnya, itu sudah harus kita ganti dengan tanaman baru. Akan tetapi pisang ini kenapa sudah masuk generasi ke-11 bahkan mau ke-12 ini tetap kami pertahankan, bonggolnya sampai seluas ini dari yang pertama sampai dengan yang anakan baru ini, karena hasil buahnya tetap selalu maksimal. Oleh karena itu kenapa alasannya tetap kami pertahankan meski sudah generasi ke-11 yang seharusnya sudah harus kita ganti, karena tidak lain buahnya tetap bertahan besar dan tentu berbobot. Karena itu ini jadi pisang kesayangan, ada beberapa kurang lebih 30 titikan lah ya, yang sama hal seperti ini sudah masuk generasi ke-11-12 tapi buahnya tetap maksimal. Seperti halnya yang kemarin yang video pertama kita tunjukkan, itu sudah masuk sama kurang lebih usianya sudah masuk generasi ke-11-12an. Karena itu penting, sangat-sangat penting menurut saya melakukan perawatan itu. Jangan hanya ingin menebang hasilnya saja, sedangkan melakukan perawatan itu tidak pernah. Ini sama halnya, tapi buahnya sudah tidak maksimal lagi. Ini yang saya contohkan ya. Ini bayangin dari sini ketua, dari sini bonggol itu mulai berjalan sampai dengan buah terakhir ini saya kurang lebih ya sama sudah masuk 12-an. Buahnya sudah tidak lagi maksimal. Ini kurang lebih paling 6 kalau nggak 7 sisir lah ini ya, kecil. Dan buah pisangnya pun kecil. Oleh karena itu kita persiapkan sebelum ini kita tebang, jauh hari kita sudah persiapkan tanaman barunya sebagai pengganti daripada pisang yang sudah generasi ke-12an ini. Jadi begitu ketua, kita lanjut lagi dan lagi ketua. Jadi seperti biasalah, kalau per 3 minggu sekali kita panennya, tidak lain melainkan pisangnya sudah matang. Bisa ampun ketua, sudah matang, udah habis tuh, sudah matang di pohon dan dimakan ini. Dan lebih parahnya lagi, pemanenan yang ke 9 ini lebih parah lah, lebih parah artinya lebih banyak yang matang di pohon dan busuk. Ini mau tidak mau pisangnya tidak bisa kita jual kiloan, melainkan ya kita bagi-bagikan saja lah dengan nih salah satu contoh kita yang saya maksud. Situ juga ada tadi satu yang udah matang, di bawah sana ada, di atas bingung saya bagaimana. Ini buahnya mantap, kurang lebih ada 8 sisiran nih. Ya, dia udah matang dulu, anda busuk. Nah, ya sudahlah, kita lanjut saja. Ya. Sudah disiapkan, waktunya kita lanjut berangkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Jam-jam habis zuhur? Hah? Oh siap. Wawan sana? Wawan sana? Hah? Di sini? Kemarin hujan? Enggak muter bannya. Sampai sedikit. Oh itu. Yang belakang. Siap. Oh nampak aja ya? Naik mesin. Ya, ya. Ayo bang ya.
bensin 15 saja. Mak, bensin mak. Iya. Bisa nggak? Oh. Iya. Oh. Berapa udah Pak? Kenapa? Udah 15. Uangnya. Thank you. Allah, alhamdulillah hujan. Iya. Misi air. Ini sih lah. Misi. Sedikit. Alhamdulillah. Blender Pak. Nggak hujan lagi berarti. Ayo, ayo mak ya. Wow, semoga hari ini cerah. Sudah 2 hari hujan. Mantap. Kalau minggu kemarin pas kita melakukan pemupukan kita sampai dihadang oleh ular kobra. Semoga kali ini kita diberi kelancaran. Amin. Jalannya cukup licin gitu, jadi kita perlu hati-hati sekali. Ban depan kita sudah gundul. Rencana kita kalau sudah dapat rezeki kita akan ganti ban depan. Oke. Kita kebun petani milenial. Wah. Alhamdulillah, inilah hasil pisang kita. Sesuai janji kita, karena telah diunjal oleh pekerja kemarin. Alhamdulillah, inilah hasil panen kita yang ke-9. Tidak banyak, tapi harus tetap kita syukuri. Alhamdulillah, lihat luar biasa panen kali ini. Tidak pernah ketua kita panen itu lebih yang matangnya lebih banyak. Bisa dilihat. Kenapa banyak yang matang? Pertama, kita keterlambatan dalam proses pemanenan. Kedua, ketidakserentakan usia pohon pisang kita. Yang ketiga, ini sudah 3 hari karena kemarin 2 hari hujan. Jadi proses pengunduhan kemudian pengunjalan ke satu titik itu juga ada kendala terkait cuaca yang tidak mendukung. Tapi tidak apa-apa, saya juga sangat mensyukuri karena sudah 2 bulan tidak hujan di tempat kita. Alhamdulillah kemarin pas pemanenan hujan. Setelah pengunjalan selesai dilakukan kemarin oleh pekerja kita, jadi untuk pelangsiran atau pengunjalan dari kebun ke pinggir jalan ini akan saya sendiri langsung yang mengangkutnya untuk penghematan biaya lah ya. Selain itu juga untuk konten kita dalam minggu ini. Tanpa menunggu waktu lama-lama, persiapan sudah, motor tinggal berangkat. Artinya sudah kita pasang ancak ya. Kemudian pisang juga semua sudah terkumpul dari beberapa titik. Karena janji saya kepada kalian, untuk panen minggu ini kita kumpulkan terlebih dahulu menjadi satu titik. Yaitu di depan bubuk reot kita ini. Meski reot tapi segudang fungsi ini. Oke ketua. Terbiasa bang melakukan pengasapan tidak minggu ini pagi-pagi. Tentu kalau itu tidak pernah ketinggalan ketua. Hampir setiap saya ke kebun itu pasti awal sampai saya datang itu pasti saya langsung melakukan pengasapan pohon pala kita. Jadi jangan bosan-bosan lah ya. Untuk melakukan pengasapan coba kita turunin. Oke. Untuk melakukan pengasapan agar buah pala kita jos, buahnya jos, hasilnya jos, cocok. Oleh karena itu, tanpa menunggu waktu lama, karena konteks kita hari ini yaitu proses pemanenan, artinya kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengunjalan pisang dari kebun menuju pinggir jalan raya. Sebelum kita melakukan kita pindahin dulu. Kita melakukan pelangsiran atau pengunjalan dari kebun ke pinggir jalan. Kali ini saya akan membocorkan sedikit informasi terkait harga berbagai jenis pisang yang ada di
tempat kami, tepatnya di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jadi yang perlu sahabat tani ketahui bahwa proses pelemparan atau penjualan hasil dari kebun petani milenial ini ke tengkulak yang membeli dengan sistem kiloan, tidak per sisir. Kemudian kalian juga pasti bertanya untuk harga per kilo dari semua jenis ini berapa. Jadi saya juga akan memberitahu harga khusus pisang jantan, karena kita mayoritas menanam pisang jantan. Yang kita bahas pertama yaitu pisang jantan. Harga per kilo pisang jantan itu mencapai 1.800. Akan tetapi karena hasil pisang petani milenial itu lebih, artinya secara kualitas bisa dilebihkan, artinya secara kualitas ada nilai jual yang lebih. Karena itu hasil kebun petani milenial itu dibedakan dengan hasil pisang-pisang petani lainnya. Karena kita kalau di kebun petani milenial kita sangat menjunjung tinggi yang namanya kualitas, bobot, dan bentuk pisang itu sendiri. Artinya sudah ditebang pun kami harus menjaga sekali agar tidak namanya patah-patah. Kalau patah-patah kan jelek ketua, nilai harganya juga pasti turun. Oleh karena itu kami juga komitmen dengan tengkulak tersebut, kami akan menjaga kualitas, kami juga akan menjaga bobot untuk penjualan ke tempatnya. Lanjut ya, jadi harga pisang jantan umumnya itu 1.800 per kilogram. 1 kilo 1.800, kalau satu tundun itu dapat berapa kilo? Lanjut pertanyaan kan pasti seperti itu. Satu tundun ini varian ketua, tidak bisa kita serentakkan, tapi rata-rata kita ambil rata-ratanya, satu tundun itu bisa mencapai 13 sampai dengan 15 kilogram per satu tundunnya. Kemudian kita lanjut, setelah pisang tandan kita bahas, lanjut kita bahas pisang tanduk. Ini pisang tanduk nih, berat sekali gitu ah. Ini pisang tanduk. Jadi pisang tanduk sendiri memiliki nilai yang berbeda. Kalau pisang tanduk di tempat kami, harga per kilonya itu mencapai 3.500 per kilonya. Kok cuma sedikit bang? Ya, kenapa cuma sedikit? Karena ada alasan tertentu lah, seperti Ambon, kemudian pisang tanduk yang memiliki nilai yang lumayan. Akan tetapi kenapa tidak saya tanam? Semua kami sudah bahas di video sebelumnya, jangan lupa tonton. Oke, lanjut. Setelah pisang tanduk kita bahas harganya, selanjutnya kita membahas pisang apa ini? Tahu kan? Pisang susu. Pisang susu sama halnya dengan pisang tanduk, harganya itu hanya 3.500 per kilogramnya. Jadi itu juga tidak sama halnya ketua, ini riskan nih. Pisang-pisang riskan. Hanya tanduk yang tidak, tapi ada alasan sendiri yang tanduk itu kenapa tidak kita tanam. Oke. Jadi penasaran kan kalian? Ya kalau penasaran tonton video sebelumnya. Kita lanjut ke pisang Ambon. Ini pisang Ambon seharusnya kita panen secara mulus, akan tetapi karena keterlambatan kita dalam melakukan pemanenan, jadi pisangnya sudah didahului oleh burung-burung yang kelaparan. Tapi tidak apa-apa. Sebagaimana itu menjadi sedekah kita juga terhadap hewani. Hewani. Jadi untuk harga Ambon sendiri di tempat kami cukup fantastis di harga 4.500 per kilogram. Karena itu kurasa cukup ya ketua untuk harga dari jenis pisang yang berbagai jenis pisang yang kita panen untuk panen yang ke-9 ini. Sekarang kita lanjut untuk proses pelangsiran. Gas untuk melakukan penguncalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putar dulu motornya. Oke ketua, jadi kalau untuk pengunjalan saya itu tidak banyak-banyak, sedikit yang penting selamat lah ya. Saya bukan ahli profesional pengunjalan, jadi karena untuk konten jadi tidak jadi masalah lah ya. Oke, sebelum kita unjal, jadi yang sering saya lakukan itu langsung melakukan perapihan daripada
buah pisang itu sendiri. Jadi inilah batas untuk kalau kita menjual kiloan itu ketua. Kalau kiloan kan semuanya ditimbang ya, satu turun apa tuh ini. Jadi untuk batasnya ada garis ini untuk batas yang diambil untuk ditimbang tuh. Ya, bisa lebih gitu ah. Ini kan lebih nih. Kalau ini kan lebih. Jadi terus kita potong. Selain pangkalnya juga bagian belakang pisangnya gitu. Oke. Saya selanjutnya bagian belakang. Nah, ini juga nih. Jadi sampai sana dia tinggal melakukan penimbangan. Tidak lagi kerja 2 kali untuk merapikan hampir hari. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan langsung gas untuk mengunjal atau melangsir apa tuh pemanenan pisang yang ke-9 kali ini. Setelah sampai kita akan langsung melakukan pengumpulan di sini ya ketua ya. Kita kumpulkan di sini. Oke ketua. Jadi HP yang biasa kita buat untuk rekam ternyata lowbat. Sangat sial sekali lah. Aku tidak menyangka perasaan itu sudah 100%. Jadi mohon maaf kalau kualitas gambar sekarang kurang jelas ya ketua, karena saya merekam menggunakan HP Android biasa merek apa tuh Oppo A92, merek sudah lama sekali. Tapi ini sangat membantu untuk kita mendokumentasikan kegiatan proses pengunjalan kali ini. Baru awal. Lanjut lagi kita karena masih banyak yang belum kita ujang. Panas ketua ini. Kalau udah sore biasanya hujan lagi nanti, udah 2 hari berturut-turut ini dan sore. Ketua, karena sudah sedikit lagi, paling 2 unjalan lagi, kemudian proses pelansiran pisang kita dari kebun ke pinggir jalan hampir selesai. Oleh karena itu kita lanjutkan terlebih dahulu untuk persiapan pengunjalan kembali. Oke, cukup. Oke, selesai. Oke ketua, alhamdulillah proses pemanenan kita sudah selesai. Jadi sangat panas, sangat lelah. Oleh karena itu langsung saja kita menuju tempat pengumpulan terakhir di pinggir jalan ya. Nanti kita tunjukkan hasil proses pemanenan ketika sudah sampai pinggir jalan. Oh, panas sekali.
Alhamdulillahirobbilalamin kedua. Sahabat tani sekalian, jadi alhamdulillah proses pengunjalan kita untuk panen yang ke-9 ini selesai. Artinya kegiatan kita hari ini pun selesai juga. Sabar, aku minum dulu. Maaf ya, dugan ketua, panas sekali. Jadi artinya terima kasih banyak untuk sahabat petani milenial, untuk ketua-ketuaku yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kemudahan, kesehatan, kemurahan rezeki, dan kelancaran dalam beraktivitas. Semoga pula tanaman yang ada di tempat kita semua selalu dijauhkan dari segala bentuk virus ataupun mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Tentu semoga berkah kegiatan kita hari ini, khususnya hasil pisang panen ke-9 ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan telah mengikuti kegiatan kami dari awal sampai dengan akhir. Saya pamit undur diri, semoga kita selalu sukses dan sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Salam petani milenial.